itu, hujan baru saja reda. Udara lembab masih menempel di dedaunan, menimbulkan bau tanah basah yang khas. Di langit, kabut tipis bergelayut menutupi bulan separuh yang menggantung redup. Di kampung itu, hanya beberapa rumah yang masih menyala lampunya, termasuk gubuk reot milik sepasang suami istri, Pak Darto dan Bu Wati. Mereka hidup serba kekurangan. Anak-anaknya sudah lama meninggal ketika masih bayi, dan sejak itu rumah mereka selalu terasa sepi. Setiap malam hanya suara cangkrik dan detak jam tua yang menemani. Namun malam itu suasana sedikit berbeda. Saat Bu Wati hendak menutup pintu depan, terdengar suara ketukan pelan. Ia tertegun. Siapa yang datang malam-malam begini, di tengah kabut dan dingin? Dengan hati-hati, ia membuka pintu sedikit. Cahaya redup dari lampu minyak menerangi wajah seorang anak lelaki kecil, basah kuyup dari kepala hingga kaki. Wajahnya pucat, rambutnya menempel di dahi, dan di tangannya menggenggam boneka kayu kecil. "Ibu, saya nyasar," ucapnya lirih. Suaranya bergetar seperti menahan tangis. Bu Wati terkejut. "Kamu siapa, Nak? Dari mana datangnya? Kok bisa malam-malam begini sendirian?" Anak itu hanya menunduk. Tubuhnya gemetar. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Bu Wati menariknya masuk. Ia menyalakan tungku dan mengambil kain kering. "Pak, tolong lihat, ada anak kecil nyasar," panggilnya pada suaminya yang sedang memperbaiki lampu di ruang tengah. Pak Darto menoleh. Tatapan matanya kaget. "Loh, anak siapa itu? Kasihan sekali." Badannya sampai menggigil. Anak itu duduk diam di dekat tungku. Uap hangat mulai mengeringkan rambutnya. Bu Wati menatap wajahnya dengan iba. Anak itu tampak bersih. Pakaiannya cukup rapi meski basah. Tapi tidak tampak tanda-tanda ia berasal dari kampung sekitar. "Namamu siapa, Nak?" tanya Bu Wati lembut. Anak itu menatapnya dengan mata besar berwarna coklat tua. "Namaku Raffi," jawabnya pelan. "Saya tersesat. Saya cari jalan pulang, tapi malah ke sini." "Memang rumahmu di mana?" Raffi diam cukup lama sebelum menjawab. "Di atas sana," katanya sambil menunjuk arah bukit di belakang kampung. "Tapi tadi saya jalan jauh, terus gak nemu rumah lagi." Pak Darto dan Bu Wati saling berpandangan. Di atas bukit itu hanya ada hutan lebat dan kebun kopi yang sudah lama tak diurus. Tak ada rumah, apalagi pemukiman. "Ya sudah,
Malam ini kamu tidur di sini aja dulu, kata Pak Darto akhirnya. Besok pagi kita cari rumahmu di mana. Raffi hanya mengangguk pelan. Ia tampak kelelahan, lalu tertidur di tikar dekat tungku. Namun, ketika malam semakin larut, Bu Wati menyadari sesuatu. Anak itu tidur tanpa suara nafas berat. Wajahnya tenang sekali, seperti tidak benar-benar manusia. Saat lampu minyak redup, bayangan tubuh Raffi tampak samar, seolah sedikit tembus oleh cahaya. Bu Wati mengucek matanya, mengira itu hanya pengaruh lelah. Keesokan paginya, kabut masih tebal. Raffi sudah bangun terlebih dulu. Duduk di teras sambil memandangi embun di pucuk ilalang. Bu Wati menghampiri dengan segelas air hangat. Kamu lapar, nak? Anak itu menggeleng. Tidak, Bu, saya tidak lapar. Loh, sejak semalam belum makan loh, kata Bu Wati heran. Raffi hanya tersenyum tipis. Senyumnya aneh, tenang, tapi ada sesuatu di balik tatapan matanya. Pak Darto keluar membawa cangkul. Aku mau ke rumah Pak RT. Siapa tahu ada warga kehilangan anak. Ia berangkat sambil menuruni jalan tanah yang licin, meninggalkan Bu Wati berdua dengan anak itu. Saat Bu Wati sedang mencuci beras, ia mendengar Raffi berbicara pelan di luar rumah, seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Raffi, ngomong sama siapa, nak? Tanyanya sambil melongok keluar. Anak itu menoleh. Sama teman saya, Bu. Bu Wati terdiam. Di sekeliling rumah hanya ada semak dan rumpun bambu. Tak ada siapa-siapa. Temanmu di mana? Raffi menunjuk ke arah pohon besar di belakang rumah. Itu, di situ, Bu. Namanya Arga. Bu Wati menelan ludah. Ia menatap ke arah pohon itu. Sebatang waru tua yang tumbuh di tepi kebun. Daunnya rimbun dan di bawahnya tampak seperti ada bayangan samar bergerak. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Siang harinya, Pak Darto kembali. Aneh, Wi, katanya dengan nada bingung. Aku sudah tanya ke semua rumah. Gak ada yang kehilangan anak. Bahkan RT juga bilang gak pernah dengar ada keluarga baru di sekitar sini. Bu Wati hanya bisa menghela nafas. Jadi anak itu dari mana? Mereka memandangi Raffi yang sedang duduk di bawah pohon waru, menggenggam boneka kayu kecilnya. Anak itu menatap ke langit, seolah sedang mendengar sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Malamnya, peristiwa aneh kembali terjadi. Sekitar tengah malam, Bu Wati terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Ia mengintip lewat celah jendela. Dalam cahaya bulan,
terlihat Raffi berjalan ke arah hutan, masih mengenakan pakaian tidur. Bu Wati buru-buru membangunkan suaminya. "Pak, Raffi keluar rumah." Mereka berdua menyusul keluar. Udara malam terasa dingin menusuk. Mereka melihat bayangan kecil Raffi melangkah menuju arah bukit, melewati jalan setapak yang menuju ke kebun kopi tua. "Raffi, kamu mau kemana, Nak?" teriak Pak Darto. Namun anak itu tidak menoleh. Tubuhnya berjalan perlahan, tapi pasti, seolah sedang mengikuti sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Begitu Pak Darto berhasil mendekat, tiba-tiba Raffi berhenti di tengah jalan dan berbalik. Tatapan matanya kosong. Lalu ia tersenyum samar. "Bapak jangan ikut, tempatnya tidak untuk orang hidup," katanya pelan. Bu Wati menjerit kecil, "Astagfirullah." Namun tiba-tiba angin berhembus kencang. Kabut menebal dan sosok Raffi menghilang begitu saja di depan mata mereka. Pak Darto hanya bisa berdiri terpaku. Sementara suara gamelan halus entah dari mana terdengar samar di antara kabut malam. Pagi itu, suasana rumah Pak Darto dan Bu Wati dipenuhi keheningan yang aneh. Mereka berdua duduk di teras menatap kebun di belakang rumah dengan wajah cemas. Tidak ada tanda-tanda Raffi sejak malam tadi. Bu Wati tidak bisa menahan tangis. "Pak, anak itu hilang di depan mata kita. Saya takut, jangan-jangan dia bukan manusia." Pak Darto menarik nafas panjang. "Aku juga merasa begitu, Wi. Tapi siapapun dia, anak itu gak kelihatan jahat. Lihat saja, dia sopan, gak pernah bikin rusuh." Bu Wati mengangguk pelan. "Tapi waktu dia bilang tempatnya tidak untuk orang hidup, jujur saya merinding, Pak." "Maksudnya apa?" Pak Darto berdiri. "Aku mau ke rumah Mbah Wiryo. Beliau orang tua paling sepuh di kampung ini. Mungkin beliau tahu sesuatu tentang bukit di belakang." Rumah Mbah Wiryo berada di ujung kampung, dikelilingi pohon sawo dan bambu kuning. Lelaki tua itu duduk di dipan bambu sambil menumbuk ramuan jamu. Saat melihat kedatangan Pak Darto dan istrinya, ia tersenyum samar. "Lah, Darto, Wati, ada apa pagi-pagi ke sini? Wajahmu kok pucat?" Pak Darto lalu menceritakan semuanya tentang anak kecil bernama Raffi yang datang malam-malam mengaku menyasar, lalu menghilang begitu saja di tengah kabut. Begitu mendengar nama itu, senyum di wajah Mbah Wiryo perlahan lenyap. Ia menatap mereka lama, matanya menerawang jauh. "Raffi," gumamnya lirih. "Nama itu sudah lama tak saya dengar." Bu Wati menelan ludah.
Mbah kenal anak itu. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, ada seorang anak lelaki berumur 10 tahun. Namanya Raffi, anak dari keluarga perantau yang sempat tinggal di kampung sebelah. Suatu sore, dia pamit main ke kebun di bukit belakang. Tapi sampai malam, ia tak pernah pulang. Pak Darto menatapnya tak percaya. Jadi maksud Mbah, anak itu sudah... Ya, potong Mbah Wiryo lirih. Sejak saat itu, banyak warga bilang suka melihat bayangan anak kecil di sekitar kebun kopi. Kadang terdengar suara anak-anak tertawa di tengah kabut. Tapi setiap dicari, tak pernah ketemu. Bu Wati menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Astagfirullah. Jadi yang kami rawat itu? Mbah Wiryo mengangguk pelan. Kalau benar yang datang itu arwah Raffi, berarti dia belum tenang. Mungkin masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Pak Darto termenung. Tapi kenapa dia datang ke rumah kami, Mbah? Kami ini cuma orang miskin, gak punya apa-apa. Mbah Wiryo menatap mereka tajam. Justru karena kalian tulus, arwah yang tersesat bisa merasakan niat manusia. Ia mungkin merasa nyaman di rumah kalian. Malam harinya, Bu Wati tak bisa tidur. Ia duduk di pinggir di tempat tidur sambil memandangi boneka kayu yang tertinggal di dekat tungku. Boneka yang selalu digenggam Raffi. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari luar jendela. Ibu, suara itu lirih tapi jelas. Bu Wati menoleh dengan jantung berdebar. Di luar tampak sosok Raffi berdiri di bawah cahaya bulan. Wajahnya tenang, tapi matanya sayu. Ibu, saya minta maaf sudah membuat ibu takut. Bu Wati melangkah pelan keluar. Raffi, kamu di mana semalam? Ibu dan bapak mencarimu kemana-mana. Anak itu tersenyum kecil. Saya tidak bisa jauh, Bu. Saya hanya ke rumah saya dulu. Rumahmu? Tapi di atas bukit kan tidak ada rumah, Nak. Raffi menatap ke arah bukit yang samar tertutup kabut. Dulu di sana ada rumah kecil, Bu. Tapi sudah hancur. Tertimbun tanah waktu longsor. Saya masih di sana waktu itu. Bu Wati terdiam. Rasa haru dan takut bercampur jadi satu. Ia perlahan meraih bahu anak itu. Tapi tangannya menembus udara kosong. Tubuh Raffi tembus cahaya semakin kabur. Ibu baik sekali, katanya pelan. Saya senang ibu mau menolong saya. Tapi saya belum bisa pergi sebelum bapak saya tahu. Bapakmu? Raffi mengangguk. Dulu bapak pergi ke kota. Katanya cuma sebentar. Tapi dia gak pernah kembali. Saya menunggu lama sekali. Saya ingin pulang, tapi gak tahu jalan.
Air mata Bu Wati jatuh tanpa terasa. Kalau begitu, biar ibu bantu kamu cari bapakmu. Raffi tersenyum lembut, lalu perlahan menghilang dalam kabut, meninggalkan suara lembut. Terima kasih Bu. Keesokan paginya, Pak Darto dan Bu Wati bertekad mencari tahu siapa orang tua Raffi sebenarnya. Mereka mendatangi kampung sebelah, menanyakan pada orang tua di sana. Setelah berjam-jam bertanya, akhirnya mereka menemukan seorang lelaki sepuh bernama Pak Surya, yang wajahnya tampak sendu saat mendengar nama itu. Raffi, lelaki itu mengulang pelan. Ya Allah, itu nama anak saya. Pak Darto dan Bu Wati saling pandang. Pak Surya menunduk. Suaranya berat menahan emosi. 20 tahun lalu, waktu itu saya bekerja di kota. Anak saya, Raffi, hilang di kebun. Kata orang kampung, tanah di bukit longsor waktu hujan deras. Saya segera pulang, tapi yang saya temukan cuma boneka kecilnya di pinggir jalan. Bu Wati perlahan mengeluarkan boneka kayu yang dibawanya. Maksud Bapak, boneka ini? Mata Pak Surya membelalak. Tangannya bergetar saat menerima boneka itu. Iya, ini buatan saya. Raffi suka mainin ini setiap sore. Air matanya menetes. Tapi kenapa boneka ini bisa di tangan ibu? Bu Wati menceritakan semuanya. Tentang bagaimana anak kecil bernama Raffi muncul di malam itu, mengaku tersasar, lalu menghilang di balik kabut. Pak Surya terdiam lama. Jadi selama ini dia masih di sana? Pak Darto menatapnya haru. Mungkin dia menunggu Bapak datang menjemput. Pak Surya menggenggam boneka itu erat, menatap ke arah bukit yang tampak jauh dari jendela. Kalau begitu, malam ini saya akan ke sana. Saya ingin anak saya tahu kalau saya sudah pulang. Menjelang malam, mereka bertiga berjalan menuju bukit. Kabut mulai turun, udara lembab dan dingin. Di kejauhan, suara burung malam sesekali terdengar lirih. Setiba di kebun kopi tua, mereka berhenti di dekat tanah longsoran lama yang kini ditumbuhi semak dan lumut. Di sana, suasananya sunyi sekali. Pak Surya menunduk, suaranya parau. Raffi, nak, ini Bapak. Maafkan Bapak yang dulu gak ada waktu. Tak ada jawaban, hanya desir angin melewati daun kopi. Tapi tak lama kemudian, kabut di depan mereka bergerak pelan, membentuk sosok samar seorang anak kecil. Wajahnya teduh, matanya berkaca-kaca. Bapak, Pak Surya jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Nak, Bapak minta maaf. Raffi mendekat, lalu tersenyum lembut. Saya sudah maafin Pak. Saya cuma mau bilang, saya gak marah. Saya cuma mau lihat
Bapak sekali lagi. Pak Darto dan Bu Wati menahan nafas, menyaksikan pemandangan itu dengan mata basah. Raffi memegang boneka kayu itu, lalu menyerahkannya kembali ke tangan ayahnya. "Sekarang saya mau pulang, Pak. Bu Wati, Pak Darto, terima kasih sudah rawat saya." Tubuhnya perlahan diterpa angin dan cahaya lembut dari kabut, lalu memudar, meninggalkan aroma wangi daun kopi yang menenangkan. Pak Surya memeluk boneka itu erat, menangis lama tanpa suara. Pagi setelah kejadian di bukit itu, suasana kampung terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin dan berat mendadak terasa lebih ringan. Burung-burung yang jarang terdengar kini berkicau di pepohonan, dan sinar matahari menembus lembut sela-sela kabut yang tersisa. Pak Darto dan Bu Wati masih duduk di teras, memandangi bukit yang kini tampak lebih terang. Hati mereka terasa hangat, meski semalam mereka menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. "Pak," kata Bu Wati pelan, "tadi malam saya mimpi Raffi." "Dia bilang apa, Wi?" "Saya lihat dia duduk di kebun kopi. Wajahnya tersenyum. Dia bilang sudah pulang dan minta kita jangan sedih." Pak Darto mengangguk. Matanya menerawang jauh. Berarti dia sudah tenang. Suasana hening beberapa saat. Lalu Bu Wati menatap suaminya lembut. "Kita benar-benar diberi ujian luar biasa ya, Pak. Tapi anehnya, hati saya sekarang rasanya lega. Kayak ada beban yang diangkat." "Ya Wi," jawab Pak Darto. "Mungkin Tuhan memang mengirim Raffi ke rumah kita. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengajarkan sesuatu tentang kasih sayang dan ikhlas." Beberapa hari kemudian, Pak Surya datang ke rumah mereka. Wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ia membawa sekeranjang hasil kebun dan selembar kain kafan kecil yang sudah dibungkus rapi. "Ini," katanya pelan, "waktu saya bersihkan tanah di tempat longsoran itu, saya temukan tulang-tulang kecil." Kata Pak Surya, "Kemungkinan itu sisa jasad anak saya. Sudah kami makamkan dengan baik." Bu Wati menitikkan air mata. "Alhamdulillah, sekarang Raffi bisa benar-benar tenang." Pak Surya mengangguk. "Saya nggak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena kalian, mungkin saya nggak akan pernah tahu anak saya masih menunggu di sana." Ia memandangi rumah reot itu lama, lalu berkata lirih, "Mulai sekarang, anggap saya saudara sendiri. Kalian boleh datang ke rumah saya kapan saja." Bu Wati tersenyum, tapi menolak halus. "Terima kasih, Pak. Kami sudah senang kok. Kalau tahu Raffi sekarang damai." Namun Pak Surya tak menyerah.
Ia lalu bercerita bahwa ia memiliki kebun kecil dan beberapa sawah di kampung sebelah. Tapi tak ada yang mengurus karena ia sudah tua. Kalau kalian mau, bantu saya di sana. Anggap saja bagian dari keluarga. Rumah saya juga kosong, bisa ditempati. Pak Darto tertegun. Loh Pak, kami ini orang kecil, mana pantas. Sudahlah, potong Pak Surya tersenyum. Mungkin ini cara Raffi membalas kebaikan kalian. Beberapa minggu kemudian, kehidupan pasangan itu benar-benar berubah. Mereka pindah ke rumah kecil milik Pak Surya di kampung sebelah. Rumah itu sederhana, tapi jauh lebih layak. Pak Darto membantu mengurus sawah dan kebun. Sementara Bu Wati ikut menanam sayur di halaman. Malam-malam mereka kini tak lagi sepi. Sesekali mereka berkumpul di beranda sambil minum teh bersama Pak Surya. Obrolan mereka selalu hangat. Dan setiap kali angin malam bertiup, kadang terdengar suara lembut seperti tawa anak kecil di kejauhan. Dengar gak Pak? Bisik Bu Wati suatu malam. Kayak ada yang tertawa. Pak Darto tersenyum. Mungkin Raffi lagi main di sana, Bu. Mereka berdua memandang ke arah kebun kopi yang samar, terlihat di bawah cahaya bulan. Tak ada rasa takut, hanya damai yang pelan-pelan menyelimuti hati. Suatu sore, Pak Surya datang membawa sesuatu. Sebuah kotak kecil dari kayu jati. Ini saya buatkan untuk kalian, katanya sambil menyerahkan kotak itu. Bu Wati membuka perlahan, dan di dalamnya terdapat boneka kayu kecil, mirip dengan milik Raffi dulu. Tapi kali ini ada 3 ukiran nama di bawahnya. Raffi, Darto, dan Wati. Raffi dulu suka bilang, ujar Pak Surya lirih, kalau dia ingin punya keluarga yang selalu bersama. Sekarang saya rasa melalui kalian dia sudah mendapatkannya. Air mata Bu Wati jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan haru yang dalam. Waktu terus berjalan. Beberapa bulan berlalu dan kehidupan mereka bertiga semakin membaik. Hasil kebun melimpah. Sawah Pak Surya kembali subur. Dan kampung mereka mulai ramai lagi karena banyak warga yang ikut menanam kopi di lereng bukit. Suatu pagi, saat mereka hendak berangkat ke ladang, Bu Wati memandangi langit yang bersih dan berkata pelan, "Dulu saya pikir rumah kecil kita yang sepi itu cuma tempat menunggu ajal. Tapi ternyata dari sanalah justru hidup baru dimulai." Pak Darto menatap istrinya dan tersenyum. Kadang Tuhan menyapa lewat cara yang tak terduga, bahkan lewat anak kecil yang datang dari dunia lain. Mereka berjalan berdampingan, melewati jalan tanah yang lembut menuju kebun yang kini hijau sekar. Di kejauhan, di bawah pohon waru,
yang dulu dianggap angker, tampak bayangan samar Raffi berdiri memandangi mereka. Ia tersenyum, senyum lembut yang pernah mereka lihat malam itu. Lalu perlahan menunduk seolah berpamitan. Dan ketika angin bertiup pelan, daun-daun waru bergoyang lembut, menebar aroma harum tanah yang menenangkan. Bu Wati berhenti sebentar, menatap ke arah pohon itu. "Pak," katanya pelan. Raffi barusan senyum. Pak Darto menatap ke arah yang sama. Tak ada apa-apa di sana, hanya dedaunan yang bergoyang pelan. Namun entah kenapa hatinya terasa hangat. Ia mengangguk. "Iya Wi, dia senyum untuk kita." Mereka berdua lalu melanjutkan langkah, meninggalkan bukit yang kini tak lagi angker, melainkan menjadi tempat penuh kedamaian. Tempat di mana kasih, penyesalan, dan keikhlasan bertemu dalam satu cerita. Dan di antara desir angin pagi, suara anak kecil terdengar samar. "Terima kasih Pak, Bu, aku sudah pulang."